Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar, stambuk L1A11809. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan stambuk L1A1181038. Perkenalkan, nama saya Alfia Mahya dengan stambuk L1A1118036. Kami merupakan mahasiswa peternakan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleh Kendari. Berhubung sekarang sedang dalam keadaan masa pandemi COVID-19, maka praktikum yang biasanya kami laksanakan secara offline, sekarang kami lakukan secara online. Adapun prosedur praktikum yang kami lakukan yaitu dengan cara pembuatan video seperti yang kami lakukan saat ini. Video ini berisikan latar belakang, tujuan dan manfaat, alat dan bahan, serta prosedur kerja pembuatan asupan darah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum pembuatan preparat hapusan darah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang darah. Darah adalah suatu cairan tubuh yang berwarna merah dan kental yang terdapat dalam pembuluh darah. Darah terdiri dari 4 bagian, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, plasma darah, dan trombosit. Darah memiliki beberapa fungsi, yaitu mengatur keseimbangan asam-lambung dalam tubuh, mengatur suhu dan cara konduksi, mengatur hormon dengan membawa dan mengantarkan dari kelenjar ke sasaran, dan lain-lain. Karena memiliki fungsi yang banyak bagi makhluk hidup, dan beberapa jenis penyakit dapat teridentifikasi melalui pemeriksaan darah. Salah satu cara yang dapat diterapkan untuk melakukan pemeriksaan darah yaitu dengan pembuatan preparat hapusan darah, sehingga preparat ini dijadikan media untuk pemeriksaan pada mikroskop. Pada hewan ternak, pengamatan preparat hapusan darah ini berfungsi untuk melihat kelainan pada darah dan melihat ada dan tidaknya infeksi bakteri atau virus pada ternak. Tujuan dari praktikum pembuatan preparat hapusan darah ini yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui proses pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Adapun luaran dari praktikum pembuatan preparat hapusan darah ini yaitu agar mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat hapusan darah pada hewan ternak. Sebelum kita membuat preparat hapus darah, kita terlebih dahulu harus mengetahui alat dan bahan apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan preparat hapusan darah. Alat yang kita gunakan pada pembuatan preparat hapusan darah yang pertama itu mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang kita gunakan untuk mengamati preparat hapusan darah yang telah kita buat. Dua, yaitu kapas. Kapas ini berfungsi sebagai alat sterilisasi pada saat pengambilan sampel darah. Ketiga, yaitu tabung EDTA. Tabung EDTA ini berfungsi sebagai wadah sampel darah yang telah kita ambil. Keempat, yaitu kaca objek. Kaca objek ini berfungsi sebagai media untuk membuat preparat hapusan darah. Kelima, yaitu spoit. Spoit ini berfungsi sebagai alat untuk mengambil sampel darah hewan ternak. Keenam, yaitu glass beaker. Glass beaker ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan metanol. Setelah kita mengetahui alat-alat apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan preparat hapusan darah, kita juga harus mengetahui bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan preparat hapusan darah. Bahan yang kita gunakan dalam pembuatan preparat hapusan darah yang pertama yaitu alkohol 70%. Alkohol 70% ini berfungsi sebagai bahan sterilisasi pada saat pengambilan sampel darah hewan ternak. Kedua, yaitu hewan ternak. Hewan ternak yang kita gunakan yaitu ayam. Hewan ternak ini berfungsi sebagai bahan yang akan kita ambil sampel darahnya yang kemudian akan kita buatkan preparat hapusan darah. Yang ketiga, yaitu metanol. Metanol ini berfungsi sebagai larutan fiksasi, di mana larutan fiksasi ini berfungsi sebagai larutan yang akan menghentikan metabolisme sel tanpa mengubah kadar struktur sel darah yang akan kita amati. Keempat, yaitu cat gensa atau pewarna gensa. Cat gensa ini berfungsi sebagai pewarna inti sel dan membran sel. Setelah mendengarkan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, serta alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan asupan darah ini, maka selanjutnya kita akan masuk ke poin prosedur kerja.
Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengambil sampel darah dari hewan ternak. Adapun hewan ternak yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah ternak unggas dari jenis ayam. Darah diambil dari bagian vena pectoralis dengan menggunakan spoit, di mana sebelum melakukan pengambilan darah, maka terlebih dahulu dilakukan pembersihan pada bagian tempat mengambil darah dengan menggunakan kapas yang telah diberikan alkohol. Kemudian, darah yang telah ditampung diteteskan pada salah satu kaca objek, dan salah satu kaca objek lainnya ditempelkan pada kaca objek pertama. Kemudian dilakukan ulasan pada darah dengan kemiringan 60 derajat. Untuk membuat ulasan darah, maka kaca objek yang kedua harus digerakkan sangat cepat. Hal ini untuk memungkinkan terjadinya pembentukan film atau selaput tipis yang tergambar di sepanjang kaca objek. Setelah melakukan pengulasan pada kaca objek, maka langkah yang ketiga adalah mengeringkan kaca objek. Selanjutnya, melakukan fiksasi pada kaca objek dengan menggunakan metanol. Caranya yaitu dengan meneteskan 2 tetes metanol pada kaca objek atau merendam kaca objek dalam metanol selama 5 menit, kemudian dikeringkan. Langkah selanjutnya yaitu pewarnaan pada seluruh bagian kaca objek dengan menggunakan cat Gemsa 10%. Setelah itu dikeringkan lagi. Tujuannya yaitu memperjelas elemen jaringan agar lebih mudah dibedakan atau ditelaah di bawah mikroskop. Setelah melakukan pewarnaan pada bagian kaca objek, maka selanjutnya kaca objek dicuci atau dibilas dengan menggunakan aquades maupun air biasa, kemudian dikeringkan lagi. Setelah menjalani beberapa prosedur kerja sebelumnya, maka tahap yang terakhir dari praktikum ini yaitu melakukan pemeriksaan pada darah ulas menggunakan mikroskop. Baiklah, itulah tadi video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.